inspeksi. Jadi setelah saya melihat di daerah perut Bapak, ke bagian abdomennya, untuk bentuknya itu normal ya Pak, datar, jadi yang normal. Kemudian kedua sisi kanan kirinya simetris, lalu tidak ada pembesaran, jadi normal juga. Lalu tidak ditemukan adanya benjolan atau masalah tumor, sehingga untuk inspeksi ada benjolan juga. Kemudian untuk warna kulitnya normal. Kemudian untuk di bagian daerah umbilicusnya normal juga. Lalu untuk tidak ada pembesaran organ yang terlihat. Lalu untuk pergerakan dari bagian abdomen juga terlihat normal. Lalu tidak ada ditemukannya ada pulsasi dari arteri di abdomen, sehingga normal juga ya Pak. Jadi untuk hasil inspeksinya juga semuanya normal. Baik Pak, selanjutnya itu ada pemeriksaan auskultasi. Di sini saya akan mendengarkan suara bising usus dari di bagian ususnya Pak. Kemudian pertama saya akan mulai di daerah regio epigastrium dulu ya Pak. Permisi Pak. Bapak, untuk pemeriksaan ini untuk bising ususnya ada tapi dalam batas normal. Kemudian untuk frekuensinya juga normal, tidak ditemukan adanya metalik sound dan tidak ada suara fluid, yang artinya untuk pemeriksaan ini hasilnya juga normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya ini ada pemeriksaan perkusi, di mana saya akan melakukan pengetukan di bagian abdomen Bapak ya. Saya mulai dari yang kanan dulu ya Pak. Permisi. Bapak, untuk hasil perkusi juga normal. Kemudian saya akan menentukan, saya akan melakukan perkusi untuk menentukan dari untuk menentukan batas dari hepar Bapak ya. Saya akan mulai dari mid clavicular line untuk di ICS 2. Si Pak. Sana, 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 redup, redup. Baik Pak, untuk batas dari hepar Bapak itu batasnya normal ya Pak. Kemudian batasnya itu dalam ukuran normal dalam ukuran 6 sampai 12 cm. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada lien Bapak untuk menentukan adanya pembesaran atau tidak. Baik Pak, di sini saya akan melakukan perkusi di bawah kosta 10 di sebelah kiri Pak. Pak, apakah boleh menarik nafas ke dalam? Baik, saya isinya Pak. Ya, kemudian boleh dihembuskan lagi Pak. Baik. Untuk suaranya timpani, jadi hasilnya itu normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya ini ada pemeriksaan palpasi, di mana mungkin saya akan menggunakan bagian abdomen Bapak, apakah tidak Bapak? Baik Pak, jadi di sini saya akan menggunakan ujung-ujung jari tangan kanan, 3 jari ya Pak. Saya akan mulai dulu untuk bagian superficial, bagian atas, mulai dari bagian iliaka di sebelah kiri, yaitu di sini ya Pak. Permisi Pak.
selanjutnya Pak, di mana saya akan membantu tangan kanan saya menekan bagian abdomen Bapak. Permisi Pak. Tolong beritahu jika ada nyeri ya Pak. Baik Pak, apakah Bapak merasakan nyeri? Baik, jika tidak maka untuk hasilnya otot abdomennya juga normal. Kemudian karena nyeri tidak ada, jadi hasil juga normal ya Pak. Pak, selanjutnya di sini ada palpasi hepar. Jadi di sini saya akan memeriksa meraba di bagian hepar Bapak. Pertama saya akan menaruh tangan kiri saya di belakang kosta 12 dan juga kosta 11 dan 12 sebelah kanan sini. Permisi Pak. Kemudian saya akan meraba palpasi dari bagian ilaka kanan hingga ke atas. Permisi ya Pak. Pak, tolong menarik nafas. Baik, tolong tarik nafas lagi Pak. Baik Pak. Jadi setelah melakukan palpasi hepar, saya tidak mendapatkan adanya perasaan tajam saat meraba tadi. Kemudian permukaannya juga rata, lalu tidak ada benjolan yang saya dapatkan. Jadi untuk hasil palpasi heparnya juga normal ya Pak. Apakah Bapak ada merasa nyeri tadi? Baik, tidak ada ya Pak, berarti harus normal. Selanjutnya ada palpasi lian ya Pak, untuk metode Schiffner. Di sini saya akan meletakkan tangan kiri di belakang kosta 10 sebelah kiri Bapak. Permisi ya Pak. Lalu saya akan meminta Bapak untuk menarik nafas yang dalam. Lalu saat Bapak menghembuskan nafas, saya akan melakukan palpasi dari sias kanan menuju ke arkus kosta kiri untuk melewati umbilicus. Permisi ya Pak. Saya akan meraba di posterior sebelah kiri, kemudian dari sisi sebelah kanan, Pak tolong menarik nafas. Dihembuskan Pak. Baik. Baik Pak, untuk hasil pemeriksaan ini saya tidak mendapatkan adanya rasa-rasa yang tajam. Kemudian untuk permukaannya juga normal, tidak ada benjolan juga yang saya dapatkan. Apakah Bapak merasakan nyeri? Baik, tidak ada ya Pak. Jadi hasilnya juga normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi lian dengan metode Hackett. Di sini sama, saya akan menaruh tangan kiri saya nanti di bawah kosta 10 sebelah kiri. Lalu Pak, nanti saya akan meraba dengan ujung jari tangan kanan dari kuadran kiri bawah hingga ke kuadran kiri atas ya Pak. Permisi ya Pak. Oke, saya meletakkan tangan kiri di bawah posterior 10, kosta 10 kiri. Lalu saya akan melakukan palpasi ya Pak. Permisi Pak. Dari kuadran kiri bawah hingga ke atas. Tolong tarik nafas Pak. Tolong dihembuskan Pak. Baik, permisi ya Pak. Baik Pak, jadi saat melakukan palpasi saya tidak merasakan adanya rasa-rasa yang tajam itu. Kemudian untuk permukaannya juga rasanya normal ya Pak, tidak ada berdengkur-dengkur gitu. Baik Pak, selanjutnya ada pemeriksaan ASI test. Pertama itu ada dengan metode shifting bonus. Jadi di sini saya akan melakukan perkusi dari antara abdomen, mulai dari umbilicus hingga ke arah lateral kiri Bapak. Lalu saya akan minta Bapak nanti untuk miring ke arah saya ketika saya akan memeriksa bagian lateralnya Pak. Permisi Pak. Oke. Ini. Apakah Bapak boleh miring ke saya? Bisa ya Pak? Baik Pak, karena tidak ada suara perubahan dari kotak menjadi timpani lagi, berarti untuk hasil shifting dulunya Pak tidak memiliki asid cairan di bagian peritoneum Bapak, sehingga hasilnya juga normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya di sini ada pemeriksaan fluid wave atau ondulasi. Di sini Pak boleh bantu saya untuk menekan di bagian umbilicus ya Pak. Permisi ya Pak. Baik. Kemudian saya akan menempatkan kedua tangan saya di sisi samping dari abdomen Bapak. Kemudian saya akan melakukan dorongan yang satu telapak tangan ke arah yang berlawanan.
Baik Pak, di sini saya tidak merasakan adanya getaran atau gelombang dari sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga untuk hasil ini tidak saya temukan adanya cairan di dalam bagian abdomen Bapak ya. Baik Pak, selanjutnya itu yang terakhir adalah pudel sign. Namun untuk metode ini karena dari pemeriksaan yang dua pemeriksaan tadi saya tidak mendapatkan adanya ACTS atau cairan di bagian abdomen Bapak. Sehingga untuk pemeriksaan ini saya bacakan saja ya Pak. Baik, untuk metode pudel sign, minta pasien berposisi seperti yang di pudel di atas garis periksa. Kemudian pemeriksa melakukan perkusi atau diketuk mulai dari area umbilicus hingga ke arah lateral abdomen. Sesuai dengan gaya gravitasi, jika terdapat cairan maka area umbilicus akan terdengar peka dan suara timpani adalah batas rukan dari cairan. Sekian dari pemeriksaan ini, Bapak boleh duduk dulu di meja dan saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan ini. Baik Pak, setelah melakukan pemeriksaan fisik abdomen pada hari ini, dari seluruh rangkaian pemeriksaan saya tidak mendapatkan adanya hasil yang abnormal ya Pak, tidak normal. Jadi kesimpulannya tidak ada cairan di dalam bagian abdomen Bapak.